Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Gudi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, tadi ada desak Anies, dan alhamdulillah kami dari Majelis Penderitaan Rakyat MPR Babe Aldo alhamdulillah mengirim perwakilan ke sana. Ada nakasnya, ada juga rakyat jelatannya yang ke sana, dan itu alhamdulillah sempat menyampaikan aspirasinya ya, tentang terkait masalah pandemi, masalah pemaksaan, masalah pandemi treaty. Nih, waktu penyampaian monolognya kalian lihat ini. Nih. Selamat pagi semuanya. Di sini mayoritas adalah para nakes, ya, dokter, perawat, bidan, ya. Perkenalkan, saya sendiri dari kaum ekstraparlamenter, khusus untuk concern di bidang kesehatan. Utamanya kami dari komunitas MPR Babe Aldo, kemudian juga saya membawa pesan-pesan dari beberapa tokoh seperti Pak Ihsanuddin Nursi, kemudian juga Ibu Siti Fadila Supari, kemudian juga beberapa teman saya, dan juga tokoh-tokoh lain yang berusaha masalah kesehatan terkait pandemi treaty yang akan segera ditandatangani bulan Mei. Apakah semua ini rela dipandemikan lagi? Siapa yang rela? Dari anda semua di sini, apakah ada yang memperhatikan masalah ini? Ini adalah masalah besar karena menyangkut kedaulatan kesehatan bangsa Indonesia. Ini bukan hal yang sepele, harus diperhatikan oleh ketiga paslon, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti. Dan terutamanya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, saya sangat menaruh harapan yang besar kepada beliau, karena di antara ketiga paslon itu hanya beliaulah dan Bapak Muhammad Iskandar yang menandatangani fakta integritas dan istimewa ulama. Itu sangat harus kita apresiasi pada beliau. Dan di situ poin kesehatan tetap di poin 7, ya, terutama di kalimat-kalimat akhir. Di situ mungkin akan menjadi perhatian dari para nakes semua, karena tertera kalimat untuk merevisi undang-undang kesehatan. Itu harus kita syukuri. Itu adalah satu hal yang berat yang bisa membuat tergugah dari paslon-paslon yang lain. Tapi pada Pak Anies Baswedan yang cerdas ini, ya, secara intelektual, secara sosial, secara emosional, saya harapkan juga secara spiritual beliau mau menandatangani masalah revisi undang-undang kesehatan. Dan ini harus kita kawal bersama, apalagi bulan Mei ini akan segera ditandatangani, dan diharapkan kita sebagai
negara Indonesia yang sudah pernah mempunyai pengalaman melalui Ibu Siti Fadila Supari melawan kebijakan global terkait kesehatan waktu masa flu burung. Ini harus kita syukuri dan tidak boleh terjadi lagi. Terkait pandemi kritis ini sudah disetujui Rusia, Iran, Korea Utara, Zimbabwe, Bolivia, Kuba, Venezuela, Eritrea, Syria, Nicaragua, dan Belarus. Ini yang sudah keluar dan mumpung sekarang masih ada proses lamaran, kita harus juga mengangkat isu ini. Ini bukan isu yang main-main dan pandemi kritis ini sangat mengganggu keselamatan rakyat sebagaimana yang Pak Anies sampaikan pada debat capres pada Desember lalu. Beliau menyampaikan bahwa perang asimetris sekarang itu sudah memasuki rumah-rumah dan tiap keluarga. Pada masa Covid lalu kalau kita mau sadari yang terjadi adalah perang biologi melalui virus dan juga melalui vaksin yang tidak terbukti bahwa vaksin itu bisa menjadi solusi dari pandemi yang sudah lalu. Betul tidak, para nakes? Apakah vaksin yang sudah kita jalani bersama itu adalah solusi? Saya sendiri tidak divaksin dan keluarga tidak divaksin, tidak kenapa-napa. Tidak kenapa. Oke guys, nah setelah penyampaian itu, alhamdulillah ya, ada saat-saat mengharukan guys ya. Jadi setelah banyaknya tanya jawab, pas Pak Anies pulang, itu rupanya anggota MPR kita ya, itu mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Pak Anies. Ya, mencoba mendapatkan perhatian dari Pak Anies yang luar biasa sekali. Gue ngeliat ini terharu banget. Ya kita lihat ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, ini suasananya Pak Anies lagi benar-benar apa itu ya, pas mau pulang banyak orang berdesak-desakan ya. Jadi ini luar biasa perjuangan anak-anak MPR 5. Terima kasih kalian luar biasa. Kita lanjut nih. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ada di tanah hadir, Pak? Itu banyak yang diberantas, Pak. Banyak demi proyek strategis nasional. Saya ingin berbicara dengan Pak Anies dengan diskusi yang lebih banyak oleh masa IPB, Pak. Pak, jangan mandatori vaksin lagi ya, Pak. Please, Pak. Banyak yang golput gara-gara itu, Pak. Pak, please jangan mandatori vaksin lagi ya, Pak. Please, Pak. Banyak yang golput gara-gara itu, Pak. Betul, Pak. Dari MPR, Bapak Aldo kan Bapak tahu saya kan. Saya minta tolong ya, Pak. Banyak korban kami yang ngumpulin data KIPI. Komnas KIPI nggak berfungsi, Pak. Betul-betul nggak berfungsi Komnas KIPI. Minta tolong kalau Bapak jadi ya, Pak, biar lebih dicintai, Pak. Banyak yang golput gara-gara itu. Banyak yang menyalahkan saya gara-gara mendukung Pak Anies. Nah, itu Pak Anies, iya dia ngasih perhatian tentang pernyataan Leni ini tadi. Ini yang nanti kita podcast sama Leni ya, guys. Kita podcast sama Leni, cuman ini luar biasa nih. Dan akhirnya perjuangannya dan akhirnya Pak Anies dapat perhatian. Gara-gara nggak mau dipaksakan vaksin. Terima kasih banyak ya Pak. Saya yakin pasti Bapak jalankan fakta integritas. Bismillah ya Pak. Salam buat teman-teman. Iya. Salam buat teman-teman. Waalaikumsalam Pak Anies. Waalaikumsalam. Kalian dengar nggak tuh salam buat teman-teman? Berarti kita diperhatikan guys. Alhamdulillah. Ya, dengar ini ya. Pasti Bapak jalankan fakta integritas. Bismillah. Bismillah ya Pak. Salam buat teman-teman. Iya, makasih Pak. Salam buat teman-teman. Iya, makasih Pak. Makasih Pak Anies, makasih. Alhamdulillah guys ya. Yang namanya berjuang ini penting banget ya. Gua sampein. Perjuangan kita mendukung Anies Baswedan ini bukan membuat kita jadi penjilat gitu. Enggak sayang, kita bukan penjilat. Kita nggak mau menjilat ya. Kita nggak mau menjilat siapapun. Kita berjuang. Kita percaya Anies Baswedan bisa membawa perubahan buat kita. Ya termasuk masalah pandemi ini tadi yang kita alami kemarin. Insya Allah ya Rob kita bisa itu. Dan sekarang kita langsung ke podcast kita sama Leni Siregar dan anak-anak MPR yang ada di sana. Let's go guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Guys, kita udah dapat hubungan dengan perwakilan Sri Kandi Indonesia luar biasa. Leni Siregar sama Maria Alkaf. Terima kasih.
Sama-sama. Iya, bisa diceritain nggak tuh gimana tadi acara Desak Anies itu? Wah, luar biasa. Mulai dari pendaftarannya yang kita tunggu-tunggu balasan emailnya dari panitia. Bu Maria dapat duluan kan sore ya. Sore. Nah, pas aku dapatnya ternyata malam pas sudah mau tidur. Pas sudah mau tidur baru dapat. Tadi acaranya jam berapa tuh? Acaranya itu pagi. Pagi. Berarti kalian ini terpaksa ninggalin pekerjaan rumah ini demi acara ini. Iya, Be, ninggalin ini anak-anak sampai telat dijemput di sekolah 3 anak. Mudah-mudahan Allah balas dengan segala kebaikan. Amin. Akhirnya dipulangin pakai Grab. 2 sekolah. Masya Allah. Oke, Len, itu tadi katanya masa banyak banget itu kan untuk nakes itu kan ya, untuk nakes. Nakes sesi pertama, jam siang itu sesi kedua, itu lain lagi undangannya. Jadi ada Tadi 2 sesi Desak Anies. Oke, tadi gimana ceritanya dapat kesempatan monolog begitu tadi itu gimana tadi? Emang udah dari sebelumnya kan udah mohon-mohon tuh aku minta tolong dikasih kesempatan untuk face to face gitu untuk ngomong gitu sama Pak Anies. Oh iya Bu, nanti Bu. Terus tapi yang lain juga ngomong nggak bisa diatur Bu, nanti siapa yang ditunjuk? Oh gitu, oh nggak yang di list gitu kan? Sorry. Dikirain yang di list yang dipanggil gitu. Nah ternyata enggak. Ya akhirnya pas udah dikasih kesempatan itu kan sambil nunggu Pak Anies. Dikasih kesempatan untuk naik ke panggung menyampaikan gagasan-gagasannya selama 2 menit. Nah, itu tunjuk tangan gitu, tunjuk tangan siapa yang mau naik ke panggung menyampaikan gagasan gitu. Jadi pas karena udah ngomong duluan, minta duluan ya, dia udah hafal kan, pas ngadep ke arahku ya udah aku tunjuk tangan untuk bisa kesempatan naik ke panggung. Jadi monolog gitu sih. Oh, alhamdulillah. Ya tersampaikan lah pesan-pesan dari teman-teman, mudah-mudahan terpuaskan ya. Jangan sujon sama kita ya. Ya, enggak, soalnya ini yang terjadi kan ya. Semenjak kita memutuskan, mendeklarasikan bahwasannya kita mendukung paslon 01, Bapak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin. Banyak orang itu meragukan gitu, bagaimana Pak Anies, karena memang kan jejak rekam Pak Anies ini kemarin masalah pandemi bla 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 bla, bahkan ada yang dengan dengan WEF, bahkan kita termasuk orang yang pernah menggugat Pak Anies kan gitu. Betul. Tapi nah pertanyaan berikutnya, apakah selain kita ada yang bertanya kepada Anies Baswedan tentang masalah pandemi kemarin? Sebelumnya iya ada MC-nya ya. MC-nya itu setelah aku dan langsung dibuka sesi dialog dengan Pak Anies. MC-nya melanjutkan soal pandemi itu gitu. Dan itu waktu itu mendengar jawaban Pak Anies, kalian sendiri gimana? Kurang memuaskan karena itu kan harusnya bagian kita ya. Harusnya bagian tapi kita yang bisa mendesak Pak Anies itu kan yang memahami persoalan itu, yang mengikuti, yang concern ya masalah itu gitu. Itu baru bisa mendesak. Tapi yang terjadi itu tadi pas acara sesi pertama soal kesehatan itu nggak ada gregetnya gitu loh. Rata-rata banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang standar, yang biasa lah gitu. Nggak ada yang mendesak. Sedangkan judul acaranya kan Desak Anies. Sampai MC-nya itu MC-nya tuh sampai memancing, ayo bilang desak sambil tepuk tangan, desak. Nah, aku juga menyuarakan desak Anies, ayo belum ada yang mendesak gitu kan. Masih gregetan wah, mana ini dokter-dokter, perawat bidan mana gitu desakannya. Jadi itu kan sebenarnya bagus untuk menstimulus teman-teman yang tadinya golput kan sebenarnya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kritis gitu, yang mendesak, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini, pasti mereka tercerahkan, tergugah gitu. Apalagi kalau Pak Anies
tepat bisa menjawabnya. Pak Anies itu kan sebenarnya pinter gitu. Makanya kalau ada yang mendesak pun sepertinya itu akan jadi tantangan buat Pak Anies. Pak Anies tuh akan senang didesak kayak begitu. Itu akan menstimulus ininya dia, intelektualitasnya dia gitu. Padahal bagus itu momentumnya. Cuman kalau saya kan bukan dari nakes, cuman aktivis kesehatan yang Iyalah. gitu deh. Tapi alhamdulillah, secara garis besar, menurut kalian nih, kenapa kita mendukung 01 nih? Ini Kak Maria dulu yang gua tanya ya. Menurut kalian, ke depannya, andai kata Pak Anies jadi nih, andai kata jadi, ya, apakah dia akan tetap membuka pintu ruang diskusi seperti ini? Andai kata dalam tanda kutip kecurigaan orang-orang itu benar, bahwasanya kita nggak menutup ya, kita nggak menutup, sekali lagi kita pendukung bukan penjilat ya. Dugaan-dugaan orang-orang yang sampai hari ini masih golput itu Anies adalah anggota WEF, Anies akan memuluskan agenda global, sedangkan kita pendukung Anies yang anti global kan gitu. Nah, menurut kalian nih yang tadi hadir ya, itu apakah kalau nanti Anies jadi, insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan, kalaupun Anies akan berbuat seperti itu, apakah Anies akan membuka pintu ruang diskusi atau kayak yang sudah-sudah selama rezim yang ada sekarang gitu, yang kita kalau datang ke Kemenkes nggak pernah ditemui, kita gugat nggak pernah dapat tanggapan. Apakah kalau Anies jadi akan tetap seperti itu? Silakan Kak Maria. Saya buka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gua mute. Leni udah gua mute. Udah. Jadi gini, ketika masalah pandemi itu disinggung dan kebetulan sama MC gitu kan, dijawab sama Pak Anies itu memang itu sesuatu yang baru pertama kali. Jadi tapi itulah sebuah pembelajaran menurut Pak Anies ya. Itu adalah pembelajaran we serve quantity, we serve quality gitu kan, sehingga kita jadi tahu ketika kalau nanti bisa terjadi lagi. Nah, sebetulnya aku tadi mau masuk lewat situ gitu kan. Ya karena ada kalimat kalau kita itu sebuah pembelajaran kalau nanti bisa terjadi. Kita udah tahu nih harus ngapain karena kita sudah belajar how to serve quantity, how to serve quality tadi gitu kan. Kalau nanti jika terjadi. Nah, itu kan sebetulnya adalah pintu masuk buat kita bertanya, bukankah kita harus berjuang demi kedaulatan kesehatan, dan bukankah presiden yang diusung oleh misi Pak Anies mempersonifikasi presiden dalam pertahanan itu adalah presiden itu adalah panglima diplomasi. Nah, dalam hal ini juga berkenaan juga dengan kedaulatan kesehatan. Artinya kita bisa menentukan kedaulatan kesehatan seperti apa. Setelah pengalaman pandemi kemarin kita sudah kenal bagaimana tadi itu ya, how to serve quality, how to serve quantity. Kita jadi tahu bagaimana keluar dari masalah yang kompleks dan baru pertama kali itu gitu kan. Nah, tapi jika dikaitkan dengan kedaulatan kesehatan dan bahwa untuk pertahanan dan keamanan presiden itu adalah panglima diplomasi, artinya seluruh kebijakan yang berkenaan dengan kedaulatan kesehatan itu adalah keputusan dari presiden. Itu yang pertama, catatan pentingnya tentang pandemi gitu ya. Kalau dikaitin. Yang kedua adalah begini, insya Allah semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur, menerima, selalu welcome. Bahkan detik-detik terakhir beberapa hari menjelang demisioner Pak Anies di bulan Oktober 2022 itu masih ada kesepakatan antara warga Jakarta gitu yang punya kasus yang mengangkat isu-isu tentang kepentingan lahannya dan sebagainya, itu masih diterima, masih ada deal, namun nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah yang mengganti kepemimpinannya begitu. Artinya sepanjang 5 tahun memang tidak berhenti ya Pak Anies melakukan dialog, bahkan ketika kampanyenya bukan untuk Pemprov Jakarta, bukan tentang infrastruktur Jakarta, bukan tentang mobilitas atau kebijakan Pemprov Jakarta, bukan, tapi demo itu memang untuk demo melawan sistem, demo melawan kezaliman gitu ya. Tapi karena itu terjadi di Jakarta, Pak Anies sengaja mau turun ke jalan berdialog gitu, sekaligus menenangkan dan mempersilahkan pulang dengan dalam keadaan baik-baik tanpa harus diborgol, diusir atau segala macam. Welcome banget. Intinya adalah
sepanjang perjalanan ini didesak-desak yang lain pun gitu ya, yang selama ini aku tonton, insya Allah beliau mau gitu ya, mau berdialog, dan memang bahwa kebijakan itu adalah dibuat karena ada input, karena nggak mungkin output dibuat tanpa ada input gitu kan. Nah, input inilah salah satunya adalah saluran aspirasi rakyat, karena nggak bisa input itu dijadikan sebuah kebijakan tanpa ada faktor input dari dalam bentuk aspirasi masyarakat, dalam bentuk dialog-dialog tadi. Karena kalau input dilakukan, output dijalankan, diregulasi tanpa ada input yang menyertakan aspirasi rakyat, itu berarti itu udah otokrasi. Ya, dan itu bertolak belakang dengan personifikasi Pak Anies gitu. Jadi masih ada harapan gitu ya. Masih ada harapan sekalipun nanti beliau menang entah 1 putaran entah 2 putaran dan beliau akhirnya menjadi pemimpin Indonesia 2024-2029. Menurut aku beliau tetap welcome untuk membangun dialog-dialog, karena itu tadi bahwa suara rakyat harus dihargai, bahwa beliau mengerti betul bahwa mekanisme pembuatan kebijakan output gitu kan itu diambil memang diambil dari input-input yang mewakili aspirasi rakyat. Mungkin itu sih Beh gitu. Oke. Ya, soalnya kita juga bentar. Soalnya bentar Len ya. Soalnya kita juga punya pengalaman rada pahit itu ya, waktu Pak Anies gubernur, kita pernah mengirim surat ya. Kita pernah mengirim surat untuk masalah pandemi ini, mencoba memberikan input. Tapi entah kenapa ya kita nggak dapat tanggapan itu. Jadi ini kenapa yang mau kita tanyakan gitu Kak Maria. Ya, tapi sekarang ke Leni nih. Leni silakan Len. Iya, tadi udah dijawab. Babe kan tanya apakah nanti akan membuka ruang diskusi. Iya, akan. Tadi sudah dijawab sendiri sama Pak Anies di akhir sesi yang kedua itu, ada beliau bilang dia akan membuka ruang diskusi untuk setiap permasalahan apapun yang datang ke dia gitu. Jadi dia akan welcome untuk itu, akan membuka ruang diskusi ya. Cuma mungkin ada hal-hal yang bisa di publik, ada yang mungkin mesti lebih hanya komunikasi itu saja, ruang khusus mungkin begitu, tergantung permasalahannya gitu. Dan konsumsinya layak untuk publik atau tidaknya. Sepertinya itu pertimbangan beliau. Oke. Ada pertanyaan last question untuk yang penting-penting ya. Kan kita tahu ini undang-undang Omnibus Law kesehatan nih. Ya, yang kemarin itu sampai membuat ID terpecah. Ya kan? Nah, itu membuat ID terpecah. Kita melihat kemarin di media sosial, khususnya di Twitter, itu masalah Omnibus Law itu kan sampai ada kelompok dokter yang mendukung Omnibus Law, ada dokter yang nggak mendukung Omnibus Law kesehatan. Adakah tadi pembahasan tentang itu? Gimana? Pembahasan tentang Undang-Undang Omnibus Law kesehatan. Rasanya tadi seingat aku cuman aku aja deh ada yang menyinggung soal, nggak ada lagi yang menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law kesehatan, itu nggak ada. Seolah-olah tidak ada tuntutan apapun dari nakes soal isi itu gitu, memang kesempatan tidak ada gitu ya. Iya, itu yang menjadi pertanyaan juga. Mungkin kita akan mencoba menanyakan lagi ya, karena memang Undang-Undang Omnibus Law kesehatan ini itu termasuk salah satu concern kita. Sekali lagi ya, gue mengingetin semuanya, kita mendukung Anies bukan berarti kita menutup mata. Enggak, jelas di sini, jelas. Kami kurang jelas. Jadi signal. Sekarang jelas? Ya, jelas. Oke. Bukan berarti kalau kita mendukung Pak Anies, bukan berarti kita menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam pandangan kita gitu. Contohnya tentang Undang-Undang Omnibus Law kesehatan ini. Ya kan? Itu masalah penting karena apa namanya? Menyangkut kesehatan keseluruhan masyarakat Indonesia. Ya, ini Leni hilang, nggak apa-apa, nanti login lagi dia, nggak apa-apa. Oke. Berarti memang ya nakes-nakesnya belum ada kesempatan untuk itu. Mungkin kita akan gimana Kak Maria kalau umpamanya kan itu mungkin kalau kita minta Anies itu agak berat sekarang ini ya karena udah dekat. Mungkin kita akan mencoba kepada tim-timnya Anies ya. Iya, betul. Kita akan mencoba diskusi dengan tim-timnya Anies gitu. Iya, untuk permasalahan itu. Jadi gini, tadi kan ketika sesi itu kan ada gimana Anies, dengerin Anies sama desak Anies ya kan. Nah, kalau yang sesi pertama yang
kedua itu kan memang ada penunjukan. Jadi sudah siapa yang terregistrasi untuk memberikan pertanyaan ya Pak. Kalau desak itu kan adalah dulu-duluan ya kan satu-satu siapa yang angkat tangan kan gitu. Nah, karena aku nggak dapet gitu kan, jadi gemes gitu kan. Ketika beliau sedang closing statement aku potong. Mungkin tidak elok ya bagi timnas mungkin aku nomor 2, nomor 1 tuh timnas mungkin tidak elok karena sesinya udah selesai, tapi penting, aku merasa penting banget untuk mendapatkan perhatian. Nah, terus Pak Anies kasih kode tadi, ibu nanti ibu mau bicara sama saya. Iya, nanti kita sepertinya Arya akan ada waktu sendiri gitu dari Pak Anies untuk aku gitu kan. Nah, tapi terus itu sesi ke-1. Nah, tapi daripada nanti nunggu sesi kedua, nunggu kapan Pak Anies mau memberikan, aku coba di sesi kedua register lagi dan lain sebagainya. Ternyata nggak dapat juga karena jauh lebih membludak sampai glosor di bawah stage gitu kan. Dan ada satu dari sesi pagi itu juga akhirnya dia gol bisa dapat mendesak gitu kan. Nah, terus meskipun MC-nya tadi 3 orang ternyata nggak dapat juga gitu ya, karena segitu banyaknya lah. Tapi intinya adalah banyak memang terus banyak catatan artinya Pak Anies itu mencatat, tipenya dia model mencatat, dan ketika ada misalnya outstanding yang tidak terselesaikan di sebuah event, di sebuah dialog, di sebuah desak gitu kan, dia catat gitu, dan dia tahu bahwa dia menjanjikan gitu. Nah jadi kita memang bisa masuk lewat timnasnya gitu kan, lewat ketika misalnya ada ruang-ruang dialog gitu kan. Kita nggak tahu sampai kapan ya nih desak ini, karena kalau info yang terakhir yang aku tahu itu tanggal 10 Februari hari terakhir campaign, dan ini semua berlaku nasional bagi 3 paslon di 3 daerah yang berbeda. 10 Februari itu Pak Anies di JIS itu campaign all out gitu ya. Nah itu tanggal 10 Februari hari terakhir sebelum memasuki masa tenang. 1 Februari itu nonton film kisahnya Pak Anies sama Bu Ferry itu mah. Tapi artinya di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Februari itu kan eventnya nggak sebegitu mungkin nggak sebegitu menggebu-gebu atau apa. Nah, nanti artinya gini, kita bisa masuk memang lewat timnasnya karena Pak Amin itu tipenya mencatat outstanding yang tidak terselesaikan di event atau di desak atau di campaign atau di debat dia tipikalnya mencatat, dan ketika dia bilang nanti bicara sama saya ya misalnya di luar event ini. Nah, itu artinya dia akan menjanjikan, dia catat, dia akan menjanjikan, dan kita tinggal tagih lah istilahnya begitu. Iya, kita tunggu deh itu saat itu, kita tunggu kapan kira-kira kita dapat. Mungkin nanti kita bisa follow up Kak Maria, mungkin dengan surat kita follow up kapan kita bisa diskusi dengan timnasnya. Ya kan, itu bisa kita follow up. Nah, sekarang sebelum ke kesimpulan kalian, tadi kita melihat sama-sama, Leni, sampai gue ikut netes air mata tadi, lu ngomong itu dengan Pak Anies waktu Pak Anies pulang itu benar, itu bukan gimmick nangis kan ya? Soalnya lagi musim ini gimmick nangis itu. Itu gimana ceritanya kok sampai nekat menanyakan itu? Bentar, minum dulu. Kopi dulu. Tetap kopi no sugar. Siap. Jadi terakhir tadi itu kan bubaran tuh biasa pada minta foto, minta foto. Nah, aku ini aja kepikiran aja gitu, pengen menyampaikan sesuatu yang dia benar-benar bisa lihat, nengok, menatap dan fokus gitu sama apa yang aku sampaikan. Jadi sementara orang lain sibuk minta foto, kalau aku sibuk untuk bicara dan berusaha membuat beliau itu fokus sama apa yang aku sampaikan gitu. Dan alhamdulillah juga dapat perhatian maksudnya. Untuk mendapat perhatian. Dan alhamdulillahnya juga dapat gitu. Dapat, aku sempat rekam walaupun berdesak-desakan gitu, dan bersaing dengan yang ingin menyampaikan apa aspirasinya dia gitu. Dan alhamdulillah dari ekspresinya dia begitu respect, dia mendengarkan, dia empati apa yang kita rasakan gitu ya, termasuk juga soal KIPI. Aku sampaikan bahwa KIPI itu
kita mendata gitu korban-korbannya, dan Komnas KIPI itu tidak serius mendata korban-korbannya. Itu garis besarnya yang aku sampaikan sama beliau. Dan aku bilang kan, ingat Leni kan Pak, ingat Leni dari MPR Babe Aldo. Dan beliau menyampaikan salam ya untuk teman-teman, katanya gitu. Bisa disimak kalau Babe tayangkan, ada beliau menyampaikan salam untuk teman-teman komunitas kita yang menolak mandatori vaksin itu pasti. Alhamdulillah. Kesimpulannya deh, setelah mengikuti acara Desak Anies ini, ya setelah mengikuti acara Desak Anies yang ini nih, kalian merasa Pak Anies ini layak kita dukung atau kita berhenti dukungan untuk khususnya masalah kesehatan ini? Layak. Kita memang harus meneruskan dukungan. Ya, karena dia mau membuka ruang diskusi. Iya. Dia berkali-kali dia ada bilang itu. Karena dia welcome sama dialog-dialog, dan dia menyertakan aspirasi rakyat itu harus dihormati. Ya. Karena itu adalah bagian yang memang untuk disampaikan ke pemerintah, ke pemimpin negara gitu kan, supaya kebijakan itu bisa diregulasi dengan benar. Itu intinya. Dan beliau begitu bisa merasakan apa yang rakyat rasakan masing-masing dengan persoalannya gitu. Dia begitu bisa berempati ya. Mungkin latar belakang dia guru dan juga istri. Aduh, ini sinyal mereka rupanya gangguan guys ya. Jadi nggak apa-apa, alhamdulillah kita langsung kesimpulan aja. Intinya alhamdulillah ya, dari Desak Anies ini perjuangan kita dari Majelis Penderitaan Rakyat, alhamdulillah ya, kami makin yakin bahwasannya Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar insya Allah bisa merubah kebijakan mandatori. Ini udah gabung lagi ya kita. Oke. Ada lobet. Iya. Nggak apa-apa, lanjutin. Ya, jadi itu yang saya tangkap ya, kesimpulannya bahwa Pak Anies itu orangnya welcome pada dasarnya ya. Asal kita bisa menyampaikannya dengan baik di momen yang baik juga. Pada dasarnya beliau itu pendengar dan insya Allah bijaksana ya. Karena yang saya rasakan pas tadi terakhir menyampaikan pesan dari teman soal menolak mandatori vaksin, itu bisa terlihat kok ekspresi beliau itu begitu menghargai pandangan kita yang berbeda gitu. Dan aku bilang juga bahwa aku itu berbicara demikian itu karena mengingat banyak sekali teman-teman yang golput gitu, dan aku ingin teman-teman yang golput itu bisa mendukung Pak Anies juga dengan perjuangan aku, Bu Maria, terus tadi ada Mbak Aziza, Bu Kenny, ada Bu Umu Salamah juga yang datang dengan anaknya gitu. Itu yang aku ingin sampaikan ke Pak Anies supaya Pak Anies bisa memahami kami gitu ya, kita yang tadinya kurang interest lah untuk memilih dia gitu ya, atau memilih pasangan calon yang lain, menjadi lebih tertarik untuk ikut memilih dia dan ikut memperjuangkan lewat dia nantinya kalau menang gitu. Dan tapi benar, kita paling terakhir menyatakan dukungan itu benar karena hasil pengamatan sekian lama ditambah lagi dengan fakta integritas ijtima ulama. Jadi kita menjatuhkan dukungan itu di waktu yang tepat ya, dengan pengamatan yang tepat dan berdasarkan berlandaskan pada ijtima ulama. Iya. Alhamdulillah. Ini dari gue sebagai penutup ya. Yang pertama gue salam hormat buat Sri Kandi MPR. Salam hormat kalian, perjuangan kalian luar biasa. Semoga Allah ganti dengan segala kebaikan. Amin. Dengan segala kebahagiaan. Amin. Allah tahu kita seperti ini bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar insya Allah kasih amanat ini bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Sama-sama, sama-sama. Sehat-sehat ya. Semangat. Jangan lupa follow up untuk Timnas Amin yang kita akan diskusi ya. Insya Allah kita akan segera merapat ke Jakarta. I love you. Ditunggu. Siap.
I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.